Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dengan NIM 2222111209 dari kelas 3F Fasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kenegaraan dalam Islam. Yang pertama, pengertiannya. Teori kenegaraan dalam Islam dapat dilihat dari praktik Nabi Muhammad SAW yang mendirikan dan memimpin negara Madinah. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah negara adalah hal penting dalam Islam. Dengan adanya negara, maka manusia dapat memenuhi kepentingan hidupnya dan mendapatkan perhatian seperti kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan manusia. Maka, negara merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sangat diperlukan. Maka teori-teori kenegaraan dalam Islam pun sangat penting, yaitu mempelajari pola pikir politik untuk mengetahui ciri-ciri politik sebuah negara. Maka kesimpulannya akan dibahas dalam perkembangan masa klasik awal sistem ketatanegaraan Islam yang meliputi pelopor Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Ibnu Taimiyah, dan Al-Mawardi. Berikut adalah pemikiran politik di berbagai aliran, yaitu Sunni, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Yang pertama yaitu dari kalangan Sunni. Di kalangan Sunni berpendapat bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban, serta nafsu al-iman atau mengangkat khalifah adalah wajib syar'i. Mereka cenderung pro kepada pemerintah. Di kalangan Sunni umumnya melarang rakyat memberontak kepada penguasa meskipun zalim. Khalifah adalah wakil Tuhan di bumi, karena itu kekuasaannya dianggap mutlak. Dan juga mereka menganggap kekuasaan kepala negara sakral. Menurut Ibnu Rabi dan Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, kepada negara tidak dapat diturunkan, kepala negara itu tidak dapat diturunkan karena kekuasaannya tidak terbatas. Menurut mereka, suku Quraisy sebagai syarat kepala negara. Yang kedua yaitu Syiah. Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas yang menganggap Ali ibnu Abi Thalib yang berhak memegang kekuasaan setelah Nabi Muhammad wafat. Sebagai golongan ini menganggap Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar ibnu Khattab merebut khalifah. Kaum Syiah menetapkan seorang imam harus, yang pertama, maksum atau terpelihara dari salah, lupa, dan maksiat. Yang kedua yaitu seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Yang ketiga, seseorang imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan. Yang keempat, imam adalah pembela agama dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan agama. Yang selanjutnya yaitu dari kalangan Khawarij. Dari kalangan Khawarij ini mengangkat khalifah bukan wajib syar'i, tetapi atas dasar pertimbangan akal dan kemaslahatan umat manusia. Jabatan khalifah atas dasar kemampuan, siapapun dapat mendudukinya asalkan mampu. Lebih demokratis karena mengutamakan syura, kepala negara yang menyimpang dari semestinya dapat dibunuh. Khalifah harus dipilih oleh seluruh rakyat secara bebas, karena itu tidak mengembangkan asabiyah atau keluarga. Jadi tidak menganut sistem kekeluargaan dalam pemerintahannya. Yang terakhir yaitu dari kalangan Mu'tazilah. Dari kalangan Mu'tazilah ini, nasbul imam bukan kewajiban syara', tetapi hanya pertimbangan akal semata. Pengangkatan atas kepala negara harus dengan pemilihan atas dasar musyawarah. Pembentukan kepala negara adalah bagian dari kewajiban melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Kepala negara adalah orang yang biasa yang mengembangkan fungsi politik dan spiritual umat Islam. Kepala negara
harus merdeka. Mereka memiliki kekuatan akal, nalar yang sehat, cerdas agar dapat melakukan tugas-tugasnya, menganut doktrin al-adl wa al-tauhid dan berjiwa waro'.